Suhu bumi menjadi sangat panas akibat perang. Para ilmuwan bersatu untuk mengembalikan suhu bumi seperti semula. Alih-alih berhasil, mereka malah justru membuat bumi menjadi beku. Sang visioner, Wilford, menyiapkan kereta bahtera berukuran sangat besar yang dinamakan Snowpiercer. Kereta Snowpiercer terdiri dari 1001 gerbong. Rakyat miskin yang tidak punya tiket memaksa masuk ke dalam kereta, sementara warga kalangan atas dapat dipastikan posisi mereka aman di dalam sana. Kereta Snowpiercer melaju terus mengelilingi bumi dan tidak pernah berhenti. Tidak ada manusia yang sanggup menahan cuaca dingin di luar kereta yang mencapai minus ratusan derajat Celcius. These are our revolutions. 1001. Saat ini Snowpiercer sudah beroperasi selama 6 tahun, 9 bulan, dan 26 hari. Kehidupan rakyat miskin di sana sangat memprihatinkan, tidak hanya minim asupan makanan, bahkan space untuk tidur pun kurang. Masyarakat kelas bawah saat ini sedang mengatur siasat untuk keluar dari gerbong neraka, dan Andre Layton adalah pria yang ditunjuk sebagai pimpinan pemberontakan ini. Tak lama kemudian, petugas masuk ke gerbong. Ruth sebagai pembicara menyampaikan pesan dari atasan. Andre Layton ikut saya sekarang. Pengumuman tersebut memancing keributan di tengah para penghuni. Mau kau apakan dia? Teriak orang-orang di sana. Layton dibawa dan langsung disterilkan. Kemudian ia dibawa melintasi gerbong, melihat pemandangan di luar kereta dan menikmati cahaya matahari membuat Layton merasa takjub. Tentu saja pemandangan ini tidak didapatkan di gerbong neraka. Layton dibawa ke gerbong kelas 3 dan bertemu kepala petugas Sam Roche. Layton diminta mengusut kasus pembunuhan yang terjadi di Snowpiercer. Kasus tersebut menjadi concern terbesar saat ini. Perlu diketahui, Layton diminta menyelidiki kasus pembunuhan karena dirinya dulu berprofesi sebagai detektif di kepolisian. Pria berambut gaya Bob Marley itu dibawa ke lokasi mayat ditemukan. Menurut data, pria yang tewas ini bernama Sean, berprofesi sebagai tukang kebun. Setelah dari sana, Layton meminta kepada petugas agar dirinya dibawa kembali ke gerbong kelas bawah atau disebut tail supaya teman-teman di sana tidak mencurigainya sebagai pengkhianat. Permintaan ditolak, Layton malah diberi hadiah sepatu oleh salah seorang petugas. Petinggi Snowpiercer, Melanie, datang menemui Layton. Wanita itu membujuk Layton agar mau bekerja sama. Kemudian Layton dibawa ke gerbong hiburan, di mana dia bertemu Zarah yang merupakan mantan istrinya. Rupanya, Zarah lah yang memberitahu ke petugas kalau mantan suaminya itu dulu berprofesi sebagai detektif polisi spesialis kasus pembunuhan. Saat ini Zarah sendiri dicurigai sebagai pembunuh Sean dan ia pun berkata, "Bukan aku yang membunuh Sean. Mana mungkin aku membunuh pria yang aku cinta." Ya, Zarah adalah kekasih Sean. Sebagai informasi, Zarah dulunya juga berasal dari gerbong tail. Dia meninggalkan teman-temannya supaya bisa bekerja sebagai penghibur dan tinggal di gerbong kelas 3. Sejak saat itu, Zarah resmi dicap sebagai pengkhianat. Setelah ngobrol banyak dengan Zarah, Layton dibawa ke perkebunan. Tak lama kemudian, Melanie juga muncul di sana. Layton menegaskan kepada Melanie kalau Zarah bukanlah pelaku pembunuhan. Terlepas dari percaya atau tidak, yang pasti Melanie ingin sekali Layton mengusut tuntas kasus ini. Sebagai imbalan, Melanie menawarkan kepada Layton untuk tinggal di gerbong kelas 3 agar bisa kembali berkumpul bersama Zarah. Pindah sejenak ke gerbong tail, pria tua bernama Ivan sedang merayakan ulang tahunnya. Ivan punya permintaan, dia ingin hidup tenang dan mendengarkan simfoni karya Sergei Rachmaninov. Alunan musik pun dimainkan, tampak semua orang larut dalam indahnya lantunan melodi tersebut. Tiba-tiba, kematian Ivan membuat semua penghuni gerbong tail tak mampu membendung rasa sabar. Mereka membulatkan tekad, membesarkan nyali, dan siap untuk beraksi. Wanita tua berlagak melaporkan kepada petugas tentang kematian Ivan. Para penghuni lain sudah siap dengan senjata dan strategi yang telah disusun. Saat pintu dibuka, para penghuni menyiapkan mayat Ivan yang telah ditutup kain untuk diserahkan kepada petugas. Lalu,
Ada yang selamat, ada pula yang tewas dan luka-luka. Seorang bocah kecil mengambil potongan tangan untuk membuka pintu gerbong ketika berhasil dibuka. Kerusuhan tersebut sampai ke telinga para petinggi Snowpiercer. Kacaunya lagi, petugas bernama Teal jadi sandera para penghuni gerbong Teal. Layton memohon supaya bisa ke Teal dan dijadikan sebagai negosiator. Meski awalnya ditolak, mau tidak mau petugas harus memberi izin agar nyawa Teal selamat. Tapi dengan catatan, Layton hanya punya waktu 3 menit untuk negosiasi. Layton masuk ke Teal. Semua teman-teman dari gerbong kelas bawah sudah tidak percaya kepada Layton. Pria berambut gimbal ini tidak ciut nyalinya. Ia membujuk teman-temannya untuk bersikap tenang, menurunkan senjata, kemudian Teal dihantam dengan keras. Sorry. Layton sengaja memukul Teal agar petugas wanita itu tidak mendengar percakapan. Dalam dialognya, Layton dan teman-teman sedang menyusun rencana untuk menguasai gerbong depan. Akhirnya perundingan selesai. Sedikit gambaran, situasi di gerbong Teal saat ini sudah hancur lebur. Banyak sekali orang yang tewas. Serangan yang terjadi barusan hanya membuat penghuni Teal menaklukkan satu gerbong saja, dan itu tidak berpengaruh apa-apa. Layton minta amnesti kepada Melanie agar teman-temannya tidak dijatuhi hukuman mati. Lantas, kira-kira bagaimana aksi mereka selanjutnya? Pada sebuah adegan diperlihatkan Melanie yang tampak lelah menghadapi situasi di Snowpiercer. Ia mengganti pakaian dan duduk di kursi masinis. Wanita ini sepertinya menempati banyak posisi di Snowpiercer. Petugas memberikan sanksi tegas kepada penghuni Teal yang dianggap terlibat aksi pemberontakan yang baru saja terjadi. Seorang anak kecil nyaris dihukum akibat membantu para orang dewasa melakukan penyerangan. Ibu anak tersebut pasang badan, dia rela menerima hukuman apapun asalkan anaknya selamat. Bagi yang penasaran seperti apa dinginnya kehidupan di luar kereta, coba lihat adegan ini. Will fill our bellies one day. Lalu, 3 teman Layton menerima amnesti juga mendapatkan hukuman, tapi tidak berat. Mereka ditidurkan di dalam laci khusus sampai waktu yang belum ditentukan. Selain itu, ada penumpang gerbong Teal yang dinaikkan ke lantai 3, tubuhnya dibersihkan, lalu saat dibawa ke sel, orang tersebut menatap ke arah Layton. Kondisi di kereta saat ini tidak baik-baik saja, longsor menyebabkan laju kereta sedikit terganggu. Melanie bekerja sama dengan Bennett untuk mengatasi masalah ini. Layton hari ini dibawa oleh Teal menjumpai beberapa orang untuk melanjutkan penyelidikan kasus pembunuhan. Pertama, ada seorang pria tua yang ditemui, lalu selanjutnya ke bar untuk bertemu dengan seorang wanita. Clue yang didapat tidak begitu membantu. Selanjutnya, Layton dan Teal ke rumah sakit untuk melihat langsung jenazah Sean yang sedang diotopsi. Karena mayat Sean sudah tidak memiliki kaki alias dimutilasi, Layton curiga pada suatu tempat, yaitu peternakan. Setibanya Layton dan Teal di lokasi peternakan, mereka tidak dibolehkan masuk karena tidak mengantongi surat izin. Tak lama kemudian, salju kembali menghantam kereta dan menyebabkan gerbong peternakan bocor. Hold on. Access, cattle car. We have a breach. Layton masuk ke ruang penyimpanan daging. Layton mengantongi sebuah benda dan melihat ke arah exhaust yang sudah tidak tertutup sempurna. Ketika dibuka, insting Layton tepat. Detail, Ruth kembali berkunjung ke sana membawa kabar bahagia. Semua anak kecil Detail akan dibawa ke gerbong kelas 3 untuk mendapatkan pendidikan. Sejumlah nama pun dipanggil. Anak-anak tersebut ucapkan selamat tinggal kepada penghuni Teal, dan mereka semua akan segera membuka lembaran baru di bangku sekolah. Tugas Layton untuk hari ini selesai. Dia dibawa kembali ke sel. Pria berambut gimbal itu merobek sedikit pakaiannya lalu menggambarkan denah kereta. Rencananya, gambar ini akan diberikan kepada temannya yang sebentar lagi akan melintas di lorong sel. Benda yang tadi diambil Layton di lokasi peternakan digunakan untuk membuka sel. Sejumlah tanda dibuat oleh Layton agar temannya nanti dengan mudah mengambil potongan kain yang telah disiapkan. Aksi Layton kali ini terbilang nekat. Bagaimana tidak, dia ikut mengalihkan perhatian petugas. Hasilnya, Come and get me, asshole!
Melanie membesuk Layton yang sudah dalam kondisi babak belur. Pria pemberani ini sudah tahu tujuan Melanie meng-hire-nya sebagai detektif memecahkan kasus kematian Sean. Ternyata selama ini mendiang Sean sudah tahu banyak rahasia tentang Wilford. Sebenarnya yang jadi masalah saat ini bukanlah kematian Sean, melainkan rahasia apa saja tentang Wilford yang sudah dibocorkan. Mendengar penjelasan tersebut, Melanie kagum dengan kecerdasan Layton. Dari sel, Layton dibawa menghadap Melanie. Tangan kanan Wilford itu menyampaikan kepada Layton, mulai saat ini kau jangan lagi bicara dengan orang dari gerbong Tale. Selesaikan saja tugasmu mencari pembunuh Sean. Layton tak banyak melakukan pembelaan dan dia pun setuju. Layton ditemani Roche menemui salah satu petugas bernama John. Pembunuhan Sean kali ini berkaitan dengan peredaran obat senang di kereta. John diduga menjadi kaki tangan Terence dalam mengedarkan barang haram tersebut. John didesak untuk memberikan informasi, namun sayangnya tak begitu banyak clue yang didapat. Setelah diinterogasi oleh Layton, diam-diam John menemui Terence dan menceritakan soal kejadian yang baru saja ia alami. Terence tidak takut kepada Layton, ia malah justru akan menyambutnya. Layton kembali menemui Zara dan bicara empat mata. Kabarnya malam ini ada acara pertarungan bebas di gerbong hiburan, banyak tamu yang akan hadir. Kemungkinan besar Layton bisa dapat petunjuk baru di sana. Pergi dari tempat Zara, Layton kembali ke gerbong 3 dan bicara dengan Roche. Layton penasaran seperti apa sosok Tuan Wilford. Menurut informasi dari Roche, ia pernah 3 kali bertemu Wilford. Pemilik Snowpiercer itu memang jarang menampakkan diri dan selalu menyampaikan sesuatu melalui Melanie. You ever meet Wilford? Tak lama kemudian, Till datang dan mengabarkan kalau saksi mata pembunuhan Sean sudah sadar. Mereka pun bergegas ke sana. Layton dan Till tiba di tempat Nikki dirawat. Nikki sebelumnya sempat dituding sebagai pembunuh Sean. Gadis muda itu dapat sanksi berupa ditidurkan di dalam laci. Kini Nikki telah siuman, kondisinya belum begitu normal. Layton belum bisa menggali banyak informasi. Melanie tiba-tiba datang ke sana dan menyuruh Layton pergi karena kondisi fisik Nikki belum stabil. Di rumah sakit, Layton melihat potongan rambut bocah penghuni gerbong Tile, Miles. Layton marah sekaligus khawatir. "Kau apakan anak itu?" tanya Layton. Melanie mengatakan Miles baik-baik saja, dia sekarang sedang bersekolah di gerbong kelas 3. Layton memaksa ingin menemui Miles. Ketika keduanya dipertemukan, secara garis besar Layton memastikan kondisi Miles baik-baik saja. Dia juga berjanji akan memberitahu ibu angkat Miles kalau putranya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Miles, it's time for dinner. Tibalah pada malam acara pertarungan bebas, tampak banyak tamu dari semua kalangan hadir di sana. Layton langsung menemui Zara guna mencari informasi. Zara memberitahukan profil para tamu yang hadir kepada Layton. Kemudian Zara memberikan cincin kawinnya kepada Layton agar bisa dijadikan alat tukar pada saat bertemu Terence. Seusai berbincang dengan Zara, Layton langsung menemui John dan minta dipertemukan dengan Terence. Singkat cerita, Layton berjumpa dengan Terence. Seperti biasa, Layton menggali informasi sebanyak-banyaknya, lalu memberikan alat tukar kepada Terence. There's one more thing I need. Setelah urusan dengan Terence selesai, Layton lagi-lagi minta izin untuk mengunjungi gerbong Tale. Dia ingin bertemu dengan kekasihnya, Josie. Obrolan mereka singkat dan informatif. Kemudian Layton mendekati Josie sambil menyelipkan sesuatu. Saat situasi mulai aman, Josie melihat benda tersebut berupa kapsul. Sebagai informasi, di dalam kapsul ini terdapat chip yang digunakan sebagai pembuka pintu akses antar gerbong. Di rumah sakit tempat Nikki dirawat, tiba-tiba muncul seorang pria yang memukuli petugas. Pria tersebut tampak seperti psikopat. Sadar aksinya disaksikan, pria tersebut masuk kamar Nikki dan mulai mengintimidasi lewat tatap mata dan ucapan. "Apakah kau masih ingat denganku?" tanya pria tersebut kepada Nikki. You don't remember me, do you, Nikki? Melanie memberi kabar kepada Jinju terkait kasus pembunuhan yang saat ini sedang terjadi di Snowpiercer. Sementara itu, si pembunuh sekarang sedang berada di gerbong resto. Penjaga gerbong resto sama sekali tidak menyadari bahwa pria itu adalah orang yang paling dicari saat ini. Setelah selesai dari sana, pria pembunuh yang bernama Eric itu membayar menggunakan koin khusus kelas 1. Hey,
Pada adegan lain diperlihatkan penghuni gerbong Tel atau ekor termasuk kekasih Layton sedang menyusun siasat. Salah satu aksi mereka yaitu melakukan penyamaran agar bisa mendapat banyak informasi sekaligus melakukan komunikasi dengan anggota mereka yang ada di gerbong 3. Aksi mereka terbilang mulus karena memiliki kapsul chip yang sebelumnya diberikan oleh Layton. Kembali ke Layton, setelah mengumpulkan informasi, Layton bersama Melanie pergi ke gerbong kelas 1. Tujuan mereka jelas, yaitu mencari barang bukti terkait kasus pembunuhan. Setibanya di sana, izin geledah tidak semulus yang dibayangkan. Layton dapat penolakan dari si pemilik tempat. Tak ada jalan lain, Melanie pura-pura menelpon Wilford agar mereka takut dan memberi izin. Bennett yang sudah standby di ruang masinis paham betul dengan akting Melanie. Setelah mendapatkan izin, Layton mulai melakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah benda tajam. Anybody seen this before? Pada waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda, si pelaku pembunuhan ternyata memiliki senjata api. Sebagai informasi, semua penghuni Snowpiercer sangat diharamkan memiliki senjata api jenis apapun. Layton saat ini masih berada di gerbong kelas 1. Informasi terbaru, Eric adalah kekasih LJ. LJ sendiri adalah putri Lila dan Robert. Sebenarnya keluarga ini punya maksud dan misi terselubung di Snowpiercer. Kira-kira apa rencana mereka? Masuk ke gerbong hiburan, Till beserta pasukan sudah dapat kabar kalau Eric ada di sana. Tahu dirinya dikepung, Eric tak kehabisan akal. Jinju ditangkap dan dijadikan sandera. Kekacauan terjadi hingga aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindari. Just tell me your name. Kneel down. Forward! Weapons on the deck, now! Di gerbong kelas 1, tiba-tiba LJ mengamuk hingga dirinya terpaksa ditahan oleh petugas. Sementara itu, Melanie memberi kabar kalau pelaku pembunuhan sudah berhasil ditangkap. Tak lama berselang atas keberhasilan misi ini, Layton ditraktir minum oleh Melanie dan tiba-tiba What do you think? alasannya sederhana, gara-gara penyelidikan kasus pembunuhan, Layton jadi tahu banyak tentang misteri di Snowpiercer hingga membuat Melanie ketar-ketir. Book. And doctor. Sebagaimana diketahui, LJ saat ini ditahan karena peristiwa sebelumnya. Gadis berambut merah itu sedang bersiap menjalani proses sidang. Bisa dikatakan kasus yang terjadi hingga sampai ke meja hijau ini jarang terjadi di Snowpiercer. Jadi, banyak pihak yang mendesak agar dibentuk dewan sidang yang baru. Sejumlah orang ditunjuk sebagai perwakilan dari kelas mereka masing-masing untuk menjadi dewan sidang. Sementara itu, di tengah kehebohan sidang, orang-orang dari gerbong Tel meminta bantuan kepada Terence untuk membebaskan Layton. Singkat cerita, Terence dan penghuni gerbong Tel pergi ke ruangan dokter dengan cara menyelinap. Baru saja berhasil masuk, Terence langsung meninggalkan mereka tanpa sebab. Tak lama kemudian, kembali ke persidangan atas semua yang dilakukan LJ, mulai dari menyembunyikan Eric, dugaan menjadi otak tindakan pembunuhan yang dilakukan Eric, dan terakhir, penyerangan terhadap petugas. LJ dinyatakan bersalah. Guilty on all counts. Akan tetapi, mendadak semua orang yang hadir di persidangan dikejutkan dengan kabar dari Tuan Wilford yang menyatakan hukuman LJ diringankan. LJ ditetapkan menjadi tahanan bebas bersyarat. Kabar ini tentu saja membuat LJ dan keluarganya bahagia. Mr. Wilford commutes the sentence of Lila Folger. Layton yang sudah berhasil dikeluarkan dari laci langsung dibawa ke tempat tinggal Zara agar aman dari kejaran petugas. Perlu diketahui, kondisi Layton saat ini tidak baik-baik saja karena dibangunkan dengan cara paksa alias di luar prosedur keamanan medis. Setelah beberapa jam kemudian, Layton mulai sadar. Pria berambut gimbal itu sepertinya sudah siap untuk menyusun strategi baru agar bisa mengambil alih Snowpiercer sekaligus meneruskan perjuangan penghuni kelas bawah.
Melanie memberi pengumuman baru, sebentar lagi akan ada penukaran penumpang dari gerbong kelas 3 ke tail dan sebaliknya. Penumpang gerbong tail diberi kesempatan untuk bekerja di gerbong kelas 3 jika kinerja mereka bagus. Tentu saja kontraknya akan diperpanjang dan bisa tinggal selamanya di kelas 3 seperti Zara. Down train. Layton bicara dengan Josie bahwa selama ini Tuan Wilford itu tidak pernah ada. Melanie adalah pemegang kekuasaan tunggal di Snowpiercer. Kemudian Layton dibawa ke dokter untuk diperiksa kondisi kesehatannya. Listen to me. Wilford. Let her check you, let her check you. Kondisi gerbong kelas 3 saat ini tidak baik-baik saja karena ada beberapa kerusakan yang krusial. Mengetahui kondisi tersebut, Melanie terpaksa turun tangan. Pas dan kebetulan, Layton melarikan diri dari rumah sakit. Dia sudah tidak sabar ingin menemui Melanie, meminta pertanggungjawaban atas semua kebohongan yang telah diperbuat. Secara kebetulan, mereka berdua pun bertemu karena kondisi kereta saat ini sedang dalam bahaya. Melanie memohon kepada Layton agar melepasnya. Setelah dilepas, Melanie tak mau berlama-lama dan langsung menyelesaikan tugasnya memperbaiki kereta. Coming. Physical. Harvey, can you hear me? Speed. Can you? Why? Because of this angle. Designed her. Mel, you got this. 60 seconds. 60 seconds. Hydraulics are online. Layton kembali ke rumah sakit untuk menemui Josie yang sebelumnya ia tinggalkan. Untuk sementara waktu, dokter rumah sakit memberikan tempat tinggal untuk Layton dan Josie. Melanie melihat potensi besar yang dimiliki oleh Miles. Tanpa banyak pertimbangan dan lagi-lagi menggunakan alasan perintah Tuan Wilford, Miles direkrut menjadi salah satu awak prasarana perkereta apian. Kabar hilangnya Layton sudah sampai ke telinga Melanie. Wanita itu langsung memanggil Terence untuk menghadap. Seberani-beraninya Terence, tetap saja pria bengal itu takut ketika berhadapan dengan Melanie. Bahkan mulutnya berucap, "Jika nanti aku melihat Layton, aku akan segera mengabarimu." Alright. Layton dan Josie tahu betul kabar diangkatnya Miles sebagai salah satu staf prasarana bukanlah kabar bagus. Mereka menyiapkan rencana agar bisa menemui bocah itu dan nantinya akan diberi beberapa wejangan. Di ruang kelas, Miles yang baru saja menyantap jeruk segar tiba-tiba sakit. Otomatis bocah itu harus dibawa ke rumah sakit. Bennett yang sedari tadi menjaga Miles juga memaksa ikut ke rumah sakit. Dia tidak ingin bocah kecil itu sampai bertemu dengan awak gerbong tail. Tiba di rumah sakit, Miles langsung ditemui oleh Josie yang merupakan ibu angkatnya. Pertemuan ini pun nyaris saja ketahuan. Tahu kalau Ruth perawan tua yang kesepian, Nolan yang bermodalkan badan tegap dan rambut bergaya cepak nekat mengajaknya kencan. Usaha itu tidaklah sia-sia karena Ruth menerima ajakan tersebut. Tiba di ruang kencan dengan kostum motif ular piton, Ruth rupanya dijebak. Wanita yang menduduki posisi orang nomor 2 di Snowpiercer itu diajak untuk mengkudeta kepemimpinan Melanie. Melanie diam-diam menemui Zara. Bos Snowpiercer itu memaksa agar diberitahu di mana posisi Layton dan siapa yang menolong detektif itu keluar dari laci. Sebenarnya Zara sama sekali tidak mau memberitahu. Dia bukanlah pengkhianat seperti tudingan orang-orang selama ini. Tapi apa boleh buat, Melanie mengantongi catatan medisnya. Ya, Zara saat ini sedang mengandung anak dari Layton. Mantan pasangan suami istri itu sempat berhubungan kembali sejak dipertemukan dengan nada mengancam. Melanie berkata, "Kalau mau anakmu selamat, cepat beritahu informasi yang saya minta." Berdasarkan informasi dari Zara, gak pakai lama apalagi menunda. Josie langsung dijemput petugas dan dibawa ke ruang kerja Melanie. Josie memohon agar Melanie tidak menghukumnya, tapi ucapan tersebut dianggap sebagai angin lalu saja karena Josie juga bersikeras merahasiakan keberadaan Layton. Akibatnya, Melanie meninggalkan ruangan interogasi dan masuklah Till ke dalam. Till saat ini berada di pihak Layton CS. Dari dialognya bersama Josie terungkap sudah kalau Till dulunya berasal dari gerbong tail. Pantas saja akhir-akhir ini dia sering membantu pergerakan Layton dan kawan-kawan. Tak lama kemudian, Melanie kembali ke ruangan. Terjadi perkelahian antara Melanie versus Josie. Pemenangnya adalah
Peristiwa tragis ini langsung dikabarkan kepada Layton. Marah bercampur perasaan sedih, begitulah yang dirasakan Layton. Dia pun menyusun strategi baru dengan cara menemui LJ. Kira-kira apa yang sebenarnya direncanakan oleh pria berambut gimbal tersebut? Sebagai detektif, jelas saja kalau Layton punya kecerdasan di atas rata-rata. LJ ditugaskan untuk menemui Miles di gerbong kemudi. Hal ini dilakukan agar supaya LJ tahu kalau Wilford tidak pernah ada, sekaligus membongkar kebusukan Melanie. Foto putri Melanie yang ada di kamar diambil oleh LJ sebagai bukti untuk menyiarkan kabar kebohongan yang telah dilakukan oleh pimpinan Snowpiercer itu. These are his revolutions. Sebagai orang nomor 2 di Snowpiercer, Ruth dipanggil Lila ke gerbong kelas 1 untuk diberitahu tentang borok Melanie. Wanita berwajah jutek itu awalnya sangat setia kepada Melanie, namun setelah mengetahui kebusukan atasannya, dia pun sekarang berubah 180 derajat menjadi sangat membenci Melanie. Perlu diketahui, Ruth sangat mengagumi Wilford. Bahkan bisa dibilang, Ruth adalah gambaran kasta tertinggi sebagai karyawan penjilat. Warga kelas 1 dan petugas berkumpul termasuk Melanie. Wanita yang selama ini berlagak sebagai tangan kanan Wilford itu dibuka kedoknya di depan semua orang. Melanie sempat coba menggertak dengan cara berpura-pura menelepon Wilford. Tapi apa daya, jurus andalannya itu sudah tidak termakan oleh penghuni kelas 1. LJ menunjukkan foto putri Melanie dan kericuhan pun terjadi. Bodyguard Melanie mengeluarkan senjata api untuk mengancam petugas. Di tengah aksi tegang tersebut, Melanie sempat menyuruh Nolan untuk membubarkan petugas. Akan tetapi, suara Melanie kini sudah tidak didengarkan lagi oleh bawahannya. Alhasil, Melanie pun ditahan. All available units. Ketika hendak dikurung, Melanie sempat mengabarkan rekan setianya, Bennett, menggunakan tombol darurat. Sementara itu, petugas pergi ke ruang kendali untuk melakukan penggeledahan. Rekan Bennett takut, dia spontan membuka kunci pintu ruangan. Bennett marah dan tak mau celaka, dia mendorong rekannya keluar dari ruang kemudi dan menguncinya dari dalam. Alhasil, rekan Bennett ditangkap. Pria itu buka suara, ternyata Wilford tewas pada saat kereta Snowpiercer berangkat, diduga karena dibunuh oleh Melanie. Layton dibawa Teal menuju ke gerbong Teal. Pria pemberani ini langsung membakar semangat penumpang gerbong Teal untuk berjuang mendapatkan hak mereka. Today, let's leave this hell behind. There is a future that does not include us. Who it is that they locked up back here? Trying to work for all of its passengers. Ruth datang menemui Melanie. Dalam percakapan mereka, terungkap alasan Melanie menghabisi Wilford. Aku dan Wilford ada perbedaan soal visi dan misi, ujar Melanie. Secara garis besar, Melanie memperjuangkan keberlangsungan hidup manusia di Snowpiercer, sementara Wilford tidak. I'm sorry I lied to you. Salah seorang dari gerbong belakang pergi ke lab untuk menghidupkan kembali orang-orang di dalam laci. Sementara itu, Layton sudah siap dengan bala tentaranya, dan pertempuran pun meletus. Now! Pray! Banyak korban berjatuhan hingga pertempuran terpaksa dihentikan. Selama Snowpiercer beroperasi, tragedi ini adalah yang paling parah. Sedikit cuplikan di gerbong kelas 1, salah seorang rekan Layton yang telah bebas dari laci datang menemui penumpang. Dari ucapannya, terkesan kalau dirinya kini telah menjelma menjadi ular kepala dua. Di satu sisi, ia masih berdiri di pihak Layton, sementara di sisi lain, dia mencoba mengambil keuntungan dari penumpang kelas 1. Pria ini bernama Pike. Saat ini Melanie disatukan dengan para tahanan lain. Tak lama kemudian, petugas datang menjemputnya. Melanie akan diberikan sanksi hukuman mati. Nyaris saja otaknya membeku karena menghirup udara dingin. Tiba-tiba, salah seorang petugas menolongnya kabur dari sana.
Let's go. Layton akhirnya bertemu dengan Zara. Sebenarnya Layton ingin melampiaskan kemarahan kepada mantan istrinya. Namun apa daya, ia tak kuasa ketika tahu kalau Zara melakukan pengkhianatan karena semata-mata ingin melindungi bayi yang ada di dalam janinnya. To protect our child. Pike kembali nongkrong bersama warga kelas 1 setelah sebelumnya menemui Layton dan membujuknya agar mau bergabung bersama para borjuis ini. Jadi, rencananya warga kelas 1 akan mengambil alih Snowpiercer. Jika berhasil, nantinya Snowpiercer akan dipimpin oleh Robert dan Lila. Sekarang sudah jelas selama ini keluarga Lila memanfaatkan Eric untuk melakukan misi kotor mereka. Melanie bergerak secara perlahan melewati lubang ventilasi agar tidak tertangkap petugas. Sayang, usahanya sia-sia, kini dia malah ditangkap oleh pasukan Layton. Wanita itu menjelaskan alasannya berbohong selama ini, kemudian dia meyakinkan Layton CS kalau sekarang dirinya ada di pihak mereka. Till pergi menemui Roche, dia mengajak pria tua itu agar mau bergabung bersama pasukan Layton untuk mengambil alih Snowpiercer. Awalnya berat, tapi apa boleh buat, Roche akhirnya bergabung bersama pasukan pemberontak. Entah ada angin apa, Layton mendadak berubah pikiran untuk melakukan penyerangan part 2 terhadap pasukan Snowpiercer. Kini dia malah ingin menyerahkan diri ke warga kelas 1. Mendengar kabar ini, warga kelas 1 dan Ruth merasa dapat angin surga. Ruth langsung mengabarkan ke seluruh gerbong terkait gencatan senjata yang dilakukan oleh Layton. Layton mendatangi gerbong kelas 1 agar mereka semua percaya bahwa gencatan senjata ini bukan sekedar omong kosong belaka. Nolan membawanya ke ruangan mesin, tiba-tiba terjadi perlawanan di sana. Roche langsung menodongkan senjata dan aksi baku hantam pun terjadi. Two on the floor. Di balik ini semua, ternyata Melanie sedang mengatur siasat. Sebagian gerbong kelas 1 akan dilepas dari Snowpiercer. Gerbong tersebut berisi Robert, Lila, dan para pendukung mereka. Bennett yang dibantu oleh Miles menyiapkan proses teknis pelepasan gerbong. Layton berhasil kabur dari ruang mesin. Dia coba menyelamatkan para tahanan dari gerbong yang sebentar lagi akan dilepas. Aksi Layton gagal total karena kunci borgol tahanan tidak ditemukan. Dengan berat hati, Layton harus meninggalkan mereka semua yang sebagian besar merupakan teman seperjuangannya. Meski demikian, secara keseluruhan misi kali ini berhasil. Sebagian gerbong kelas 1 tempat Robert, Lila, dan para pengikutnya berada kini sudah lepas dari Snowpiercer. We did it. Melanie dalam kondisi sadar tanpa paksaan mengucapkan permohonan maaf atas tindakannya selama ini. Secara resmi, ia melepaskan jabatan sebagai pimpinan Snowpiercer. Jabatan terbaru akan diberikan kepada Layton. Akan tetapi, si gimbal ini menolak posisi tersebut. Dia malah memberikan Snowpiercer kepada semua penumpang dari segala kalangan. Citizens of Snowpiercer. Tak lama setelah itu, Layton pergi menemui Miles dan mengabarkan, Josie telah tewas. Aku tahu kau sangat sedih kehilangan ibu angkatmu. Di gerbong kelas 1, tepatnya di kediaman milik LJ, Pike dan para penumpang kelas 3 mengambil paksa tempat tersebut. Apakah hal ini wajar atau malah menjadi suatu tindak kriminal? Bagaimana menurut kalian? Dari ruang kemudi, Bennett dan rekannya menangkap siaran radio dari luar. Benarkah masih ada penghuni di luar Snowpiercer? Layton dan Zara sedang dihujani perasaan bahagia tatkala melihat hasil USG calon buah hati mereka. Sementara itu, dari gerbong perkebunan sayur dan buah tersiar kabar kurang mengenakan. Menurut informasi dari Roche, stok makanan Snowpiercer berkurang banyak gara-gara kereta melepas sebagian gerbong. Beberapa gerbong yang dilepas sebelumnya berisi peternakan dan perkebunan. Lantas sekarang, bagaimana nasib mereka? Bennett kembali menangkap gelombang radio telekomunikasi. Ia bingung harus berbuat apa. Melanie dipanggil ke gerbong kemudi untuk memeriksa kondisi ini. Wanita yang selama ini menjadi decision maker di Snowpiercer langsung memberikan usulan, turunkan kecepatan kereta dan lacak sinyal tersebut. Jika memang ada wilayah yang dihuni oleh penyintas, kita harus segera berhenti. Jika terlewat, maka kita harus menunggu kereta ini berputar sampai kembali di sini lagi.
Dan itu bukanlah waktu yang sebentar. Melanie merasa kabar ini harus segera disampaikan kepada Layton. Setibanya Layton di sana, tak lama kemudian nampak sebuah kereta lain di belakang Snowpiercer. Ini menjadi misteri besar, siapa yang mengendarai kereta lain tersebut? Ruth beropini kalau itu adalah kereta lain milik Wilford, dan ia beranggapan pengusaha sekaligus ilmuwan itu masih hidup. Sementara Melanie dan Layton khawatir dengan kondisi ini. Jika memang benar itu Wilford, apakah dia akan mengambil alih Snowpiercer? Kata Melanie cemas. If Wilford does board us, we're in for something far worse. Snowpiercer tidak bisa menambah kecepatan mendadak setelah tadi menurunkannya secara drastis. Sekarang kereta di belakang semakin dekat. Berbeda dengan kerisauan yang dialami Melanie, Ruth sangat antusias menyambut kereta tersebut. Di tempat lain, Layton menyiapkan pasukannya untuk berjaga-jaga bila sesuatu hal buruk terjadi. Melanie menyiapkan baju hangatnya untuk keluar dan mencegah kereta lain membobol dinding Snowpiercer. Layton dan semua pasukannya sudah siap berada di gerbong tel, lengkap dengan senjata. Sementara Ruth, si penjilat, sudah menyiapkan paduan suara untuk menyambut kedatangan Wilford. Wanita itu sempat terlibat cekcok dengan Layton perihal masalah sepele. "Aku ingin ada di barisan paling depan ketika menyambut Wilford," kata Ruth. "Ya silakan saja. Aku tidak masalah dengan permintaanmu, tapi tolong bawa pergi semua anak-anak dari sini agar mereka selamat jika terjadi pertempuran," balas Layton. Di atas gerbong, Melanie sedang berusaha memutuskan Snowpiercer dari kereta lain. Sementara itu, gerbong depan kereta lain tersebut terus berusaha membobol gerbong belakang Snowpiercer. Detik-detik gerbong berhasil dibuka. Kereta tersebut membajak sistem kemudi Snowpiercer hingga menyebabkan kereta berhenti mendadak. Melanie pun terpental. Pintu terbuka, muncul seorang gadis bernama Alexandra. Orang terkesima melihatnya. Gadis tersebut rupanya putri kandung Melanie. "Di mana ibuku?" tanya Alexandra. Sementara Melanie baru saja siuman, ia menyadari kalau jaraknya saat ini sangat jauh dari pintu masuk Snowpiercer. Who are you? Where is my mother? Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!